Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Andre Maulana di channel Biang Wali. Terima kasih bagi Anda yang selalu setia menyaksikan dan menonton dan mempelajari video-video yang Biang Wali sajikan. Semoga video-video yang telah kami berikan bisa bermanfaat untuk dipelajari ya. Oke, pada minggu ini tetap di mata kuliah Arsitektur Enterprise kita akan membahas tentang metode dan kerangka kerja. Apa saja kerangka kerja yang bisa digunakan dan bagaimana metodenya dalam membangun arsitek enterprise. Oke, sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu channelnya, kemudian dinyalakan lonceng notifikasinya, kemudian di-share, di-like, dibagikan ke teman-teman agar channel ini terus semangat dalam memberikan dan mengisi materi-materi yang bermanfaat ya. Baik, di pertemuan ini kita akan membahas tentang metode dan kerangka kerja ya, apa saja yang digunakan dalam arsitektur enterprise. Sekarang kita pahami dulu adalah framework. Framework itu adalah sebuah aturan yang diterapkan untuk kita bekerja. Jadi kalau kita bekerja, kita sudah memiliki aturan-aturan baku. Contohnya misalnya kita mau mendesain, oh ternyata ada aturannya. Pertama adalah memilih gambar, kemudian memilih softwarenya apa, kemudian bagaimana cara mendesainnya dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang arsitek enterprise, kita memiliki beberapa framework. Nah, yang dibahas di pertemuan ini ada 3 framework. Yang pertama adalah Rational Unified Process atau RUP. Kemudian ada yang namanya TOGAF ADM. Kemudian ada Zensman Framework. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah Rational Unified Process. Apa sih Rational Unified Process? Ini adalah suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best practice yang terdapat dalam industri dalam mengembangkan perangkat lunak, ya. Nah, ini ciri-cirinya biasanya dia memiliki use case driven. Kemudian ada juga yang namanya pendekatan interaktif ya untuk mengembangkan perangkat lunak. Nah, di RUP ini dia memiliki 2 buah dimensi. Yang pertama dan dimensi kedua. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini, nah saya akan jelaskan yang mana dimensi pertama, di mana masuknya ke dimensi kedua ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu definisinya adalah, kalau definisi pertama pada RUP adalah dia menggambarkan secara horizontal. Kita lihat dulu secara horizontal, berarti dia masuknya ke phases ya, atau tahapan. Tahapannya ada inception, kemudian elaboration, construction, dan transition. Dia digambarkan secara horizontal. Dimensi ini dia mewakili aspek-aspek secara dinamis untuk mengembangkan perangkat lunak. Setiap fase dia pasti memiliki suatu major milestone ya. Coba kita lihat major milestone-nya. Ini adalah setiap fase, misalnya inception, dia memiliki majornya inisial. Kemudian kalau kita lihat elaborasi, dia memiliki awal dan akhir, elaborasi 1 dan elaborasi 2. Ya, construction juga mulai dari construction 1 tahapannya, construction 2, dan diakhiri dengan construction 3. Nah, ini major ini bisa kita tentukan sendiri ya. Yang penting dia punya awal tahapannya, kemudian dia diakhiri dengan tahapan akhir. Nah, sedangkan dimensi ini terdiri dari atas inception, elaboration, construction, dan transition ya. Seperti gambarnya di sini, berarti untuk tahapan dia memiliki 4 tahapan: inception, elaborasi, construction, dan transisi. Nanti kita akan bahas satu persatu ini maksudnya apa. Dan setiap fase dia memiliki major milestone ya. Di bawahnya ini kita lihat ya, ada inisial untuk inception ya. Ini bisa aja kita buat inisial, misalnya inisial 1 apa, inisial 2 terakhir apa gitu. Ada tahapannya. Nanti tinggal kita tentukan sendiri bagaimana tahapannya tersebut. Nah, sedangkan dimensi kedua ini digambarkan secara vertikal, di mana dimensi ini mewakili aspek-aspek yang statis dari proses pengembangan perangkat lunak. Nah, ini digambarkan dalam bentuk disiplin ya.
Disiplin, kita lihat. Nah, di sini ada disiplin, dia terdiri dari business modeling, kemudian rekrutmen atau kebutuhan, kemudian analisa dan desain, kemudian implementasi dan testing, ada juga konfigurasi, kemudian yang terakhir adalah environment. Nah, proses pengembangan perangkat lunak ini dijelaskan ke dalam beberapa disiplin yang terdiri dari 4 elemen. Yang pertama itu adalah who is doing, siapa yang melakukan, siapa yang berperan dalam membangun perangkat lunak ini. Kemudian what, yaitu apa sih yang mau dibangun, perangkat aplikasi apa yang mau kita bangun. Kemudian how, bagaimana cara kerja dari perangkat lunak yang akan kita bangun. Dan when, kapan proses dari pembuatan perangkat lunak ini dimulai sampai dengan selesai. Oke, jadi bisa kita simpulkan untuk yang horizontal dia meliputi tahapan inception sampai dengan transisi, sedangkan yang vertikal dimulai dari disiplin sampai dengan environment. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Inception. Nah, apa saja yang dilakukan? Pada tahapan ini, ya, kita hanya mendefinisikan batasan kegiatan atau melakukan analisa kebutuhan user. Kebutuhannya apa sih? Itu yang mau kita bangun dalam membangun perangkat lunak. Kemudian melakukan perancangan seperti membuat use case, rancangan database, gitu kan. Kemudian diagram HIPPO, use case-nya, kemudian flowchart-nya, gitu ya. Nah, pada akhir fase ini, prototipe perangkat lunak versi alpha, ya, versi uji cobanya ini harus sudah dirilis. Kemudian pada tahapan elaboration, ya, tahapan ini hanya melakukan perancangan perangkat lunak mulai dari menspesifikasikan fitur perangkat lunak. Ya. Jadi spesifikasinya nanti mau dibuat dalam apa? Misalnya aplikasinya berjalan di Android tipe berapa, kemudian kebutuhan dalam membangun aplikasi ini pakai software apa saja, gitu kan, harddisknya berapa, kemudian RAM-nya berapa, kartu grafisnya agar bisa menjalankan aplikasi yang dibuat ini berapa sih kebutuhannya. Ini mulai nanti ditentukan pada tahapan elaboration. Kemudian ada lagi namanya construction. Nah, pada tahapan ini mulai mengimplementasikan rancangan perangkat lunak atau software yang akan dibuat. Nah, pada tahap ini proses perangkat lunak versi akhir harus sudah disetujui oleh administrator. Artinya programnya ini sudah kita mulai launching, ya. Sudah mulai bisa kita gunakan, sudah mulai bisa kita testing apakah program yang kita buat atau perangkat yang kita buat berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian ada lagi namanya terakhir adalah transisi, ya. Mana proses ini hanya melakukan penginstalan, kemudian juga pengembangan perangkat ke depannya mau di seperti apa, apakah nanti perangkat ini bisa bertahan selama 5 tahun ke depan. Kemudian juga nanti di sini Anda bisa melakukan monitoring apa-apa saja yang menjadi kendala dalam penggunaan perangkat lunak yang sudah dibuat. Kemudian framework yang berikutnya adalah TOGAF ADM. Nah, TOGAF ini adalah pembahasan framework yang akan kita bahas lebih lanjut ada di pertemuan berikutnya, dan nanti mungkin menjadi tugas bagaimana Anda bisa merancang arsitektur enterprise dengan menggunakan framework TOGAF. Oke, kita pahamin dulu apa itu TOGAF. Nah, sebenarnya TOGAF ini memberikan metode yang sangat detail bagaimana cara membangun dan mengelola serta mengimplementasikan arsitektur enterprise yang akan kita buat dalam bentuk sistem informasi. TOGAF ini biasa disebut dengan arsitektur development method. Nanti kedepannya akan saya sebut dengan ADM, ya. Saya singkat aja ADM. ADM ini merupakan framework yang menerapkan metode generik yang berisikan sekumpulan aktivitas. Oke, ingat ya, sekumpulan aktivitas yang digunakan dalam memodelkan pengembangan arsitektur enterprise. Metode ini juga bisa digunakan sebagai panduan atau alat untuk merancang, mengembangkan, serta mengimplementasikan arsitektur enterprise untuk sistem informasi. Kalau kita lihat, ini adalah kumpulan tahapan atau aktivitasnya, dimulai dari preliminary, di tahapan awal, nanti dimulai dengan arsitektur vision, kemudian bisnis arsitektur, masuk ke information system,
kemudian ada teknologi arsitektur, kemudian ada opportunity dan solution, kemudian ada migrasi, implementasi, dan terakhir adalah arsitektur change management. Ini semuanya nanti ada di modul pembahasan ke depan, tapi saya akan berikan sedikit aja gambaran tentang poin-poin ini. Yang pertama ada yang namanya arsitektur vision. Nah, ini intinya adalah merumuskan strategi serta menentukan lingkup dari arsitektur yang akan dikembangkan. Jadi di awal ini harus sudah kita temukan rumusnya dalam membangun sistem informasi yang mau kita gunakan. Kemudian ada bisnis arsitektur. Dari sini adalah menentukan model bisnis atau aktivitas bisnis yang diinginkan. Bagaimana perangkat lunak ini bisa diterapkan terhadap bisnis yang mau kita bangun. Kalau Anda mau bikin aplikasi penjualan pada market store, ya apakah semua aplikasi ini bisa menunjang proses bisnis dari mulai pemesanan, kemudian pemilih katalog belanja, pembayaran, sampai dengan pengiriman barang. Kemudian ada lagi yang namanya information system arsitektur, di mana tahapan ini hanya mengembangkan arsitektur sistem informasi, ya, mulai dikembangkan, mulai dirancang, mulai dibuat programnya dengan apa, kemudian database-nya apa, nanti Anda bisa tentukan di information system. Kemudian ada teknologi arsitektur, di mana ini kita menentukan teknologi yang harus dibuat, apakah providernya menggunakan A atau provider B, itu kan. Kemudian servernya kapasitasnya berapa, harddisknya berapa, kemudian keamanannya bagaimana. Ini ada di teknologi arsitektur. Kemudian ada yang namanya opportunity dan solusi, di mana tahapan ini menentukan manfaat yang harus diperoleh dari arsitektur. Ada nggak feedback balik yang kita dapatkan ketika kita membuat perangkat lunak ini. Kemudian ada juga migration planning, di mana tahapan ini melakukan penilaian dalam menentukan rencana migrasi dari suatu sistem informasi. Artinya, penilaian terhadap program atau sistem informasi yang kita buat, apakah sudah berjalan dengan baik. Nah, kalau misalnya dia tidak berjalan dengan baik, maka harus ada namanya migrasi atau pengembangan terhadap sistem informasi. Kemudian ada lagi namanya implementasi governance, ya, di mana tahapan ini menyusun rekomendasi untuk pelaksanaan tata kelola implementasi yang sudah digunakan. Jadi di sini kita membuat laporan dari hasil implementasi yang sudah diterapkan terhadap sistem informasi yang kita buat. Dan terakhir adalah arsitektur change management, di mana tahapan ini adalah tahapan akhir untuk melakukan pengawasan atau monitoring terhadap teknologi atau sistem informasi yang sudah kita terapkan. Apakah selama penerapannya ke depan mengalami masalah atau ada gangguan, kemudian ataukah ada komplainan dari para user yang menggunakan. Nah, ini nanti kita buat dalam bentuk laporannya pada tahapan arsitektur change management. Dan terakhir adalah kerangka kerja dengan menggunakan Zandsman. Ya, sebenarnya Zandsman ini adalah framework arsitektur, ya, yang menyediakan cara untuk memandang dan mendefinisikan sebuah enterprise secara formal dan struktur dengan baik. Oke, di sini juga sama, perangkat lunak dengan metode, misalnya ada what, ya. What itu artinya datanya, data untuk pengembangan sistemnya seperti apa, tujuannya mau kemana gitu. Kemudian ada where itu adalah lokasi atau jaringannya, lokasi di mana perangkat lunak atau software yang mau kita buatkan ini mau diterapkan di mana. Kemudian when itu artinya waktu, yang menyangkut adalah kapan aplikasi ini bisa digunakan, seperti itu. Why itu adalah motivasi, apa sih tujuan dari kita membangun aplikasi ini atau perangkat lunak ini, apa manfaat, kemudian apa feedback balik yang kita dapatkan. Kemudian ada juga who ini adalah manusia, artinya siapa yang mengembangkan perangkat lunak ini, apakah organisasi, perusahaan swasta, atau instansi pemerintah, dan lain sebagainya. Kemudian how, bagaimana perangkat lunak ini dapat difungsikan secara baik
sehingga para user bisa menggunakan perangkat lunak ini dengan baik dan tepat. Nah, ini ada simbol-simbolnya ya. Tadi sudah saya bilang di sini ada what, meliputi data, kemudian ada function, network, where, kemudian who, when, dan why. Nah, tadi sudah saya jelaskan satu persatu. Kemudian ini ada secara vertikal meliputi scope, bisnis model, sistem model, teknologi model, detail model, dan fungsinya. Oke, kita bahas yang masalah vertikal. Yang pertama adalah perspektif perencana. Ya, perspektif perencana ini masuk ke dalam scope kontekstual. Yang pertama adalah perspektif perencana, di mana pada tahapan ini dia menetapkan konteks, kemudian latar belakang dan tujuan apa yang menjadikan semua ini kita harus membangun sebuah perangkat lunak. Kemudian yang kedua, model bisnis. Dia masuk ke dalam perspektif pemilik, ya, di mana kita harus menetapkan model konseptual dari enterprise yang kita bangun. Kemudian masuk juga ke perspektif perancangan. Dia masuk ke dalam sistem model, ya, logical, di mana tahapan ini kita sudah menetapkan model sistem informasi yang mau kita bangun, sekaligus juga sistem ini dapat menjembatani hal yang diinginkan oleh pemilik atau pengguna dan hal-hal yang dapat direalisasikan secara teknik dan fisik. Artinya, pada tahapan ini model sistem informasinya sudah jelas arahnya mau kemana, kemudian ini dapat menjembatani antara perusahaan dan pengguna, dan dapat merealisasikan penggunaan aplikasi ini secara teknis ataupun fisik. Kemudian ada lagi perspektif pembangun, ya, dia masuknya ke teknologi model, di mana tahapan ini menetapkan rencana teknis dan fisik yang dapat digunakan dalam mengawasi implementasi teknis dan fisik. Artinya pada tahapan ini kita sudah mulai merancang sekaligus juga melakukan pengawasan, ya, atau melakukan juga pengujian terhadap sistem yang kita bangun. Kemudian ada yang namanya perspektif subkonstruktor, di mana ini masuknya ke dalam detail representasi. Ya. Di sini tahapannya kita sudah mulai menetapkan peran dan rujukan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan informasi. Artinya aplikasi yang kita buat atau perangkat lunak yang kita buat, perannya sampai sejauh mana, kemudian siapa orang-orang yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi ini. Dan terakhir adalah perspektif fungsional. Ini masuknya ke functioning enterprise, di mana tahapan ini merepresentasikan perspektif pengguna dan wujud hasil nyata implementasi. Artinya tahapan akhir ini apakah program sudah bisa digunakan atau siap digunakan bagi semua user yang tadinya sudah kita definisikan tujuan dari program ini mau kemana, gitu ya. Kalau kita mau bikin aplikasi, tadi rencananya kita mau buat aplikasi tentang penggajian karyawan, gitu. Nah, nanti di tahapan perspektif fungsional ini, apakah semua karyawan yang menggunakan aplikasi ini sudah bisa melihat semua detail penggajian, baik dari gaji pokok, kemudian lemburannya, kemudian tunjangannya, dan lain sebagainya. Oke, itu saja untuk pembahasan singkat beberapa framework dan tahapan-tahapan atau metode-metodenya yang harus kita pahami. Nanti Anda bisa belajar untuk membangun suatu sistem informasi menggunakan masing-masing framework tersebut. Oke, untuk pertemuan ini cobalah Anda mencari beberapa referensi seperti jurnal ilmiah atau buku yang membahas tentang lebih jauh framework Zanzman, kemudian TOGAF, kemudian juga rasional. Nanti silakan Anda buat rangkumannya pada masing-masing framework ini di dalam suatu dokumen, pakai Word aja, nanti kirimkan kepada saya di email ya. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Saya akhiri dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.